Hai Bella, saya mau tanya nih, kenapa ya zaman sekarang khususnya Gen Z bergantung banget dengan namanya gadget? Halo Pak Eka, waduh, pembahasannya langsung berat gini ya Pak, saya jadi kaget. Bergantungnya gimana nih Pak maksudnya? Sorry. Iya nih, saya jadi pengen tahu dari kacamata Gen Z yang gak bisa lepas dari namanya gadget. Misalnya ya, kalau kalian mengerjakan sesuatu, pasti harus selalu ada gadget itu. Seperti adanya smartphone paling enggak, iPad, laptop, atau apapun. Sepertinya kalian jadi nggak percaya diri ya jika tidak menggunakan gadget. Bahkan yang saya tahu nih sekarang, lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan gadget kan? Nah itu benar sih Pak, karena dompet juga udah ada dompet digital ya. Tapi menurut saya bukan berarti kami jadi nggak percaya diri sih Pak. Honestly, karena saat ini semua data dan informasi yang kami punya ada di dalam gadget itu. Dan kami hanya menggunakan gadget sebagai media untuk mendapatkan referensi nih Pak sebelum menuangkan ide sesuatu. Dan sudah Bapak tahu sendirilah, di dunia ini sudah penuh dengan ide dan pemikiran yang dituangkan sebelumnya. Jadi supaya nggak reinvent the wheel serta saling tumpang tindih gitu, disitulah kami perlu gadget ini untuk memastikan apa yang kami buat jadi punya kebaruan. Oh iya, tapi dengan teknologi yang semakin canggih, terutama dengan adanya artificial intelligence atau sekarang lebih populer dengan nama AI itu, kok saya merasa manusia jadi semakin jauh dari sentuhan personal ya. Misalnya, AI itu sekarang bisa bikin tulisan atau karya seni hanya perlu sedikit perintah dari manusia. Bukankah karya yang dihasilkan itu jadi kurang otentik ya? Mhm. Saya paham maksud Bapak, tapi menurut saya AI itu lebih seperti alat bantu sih Pak, bukan sepenuhnya pengganti. Jadi ketika kami menggunakan AI, kami tetap mengarahkan dan menentukan hasil akhirnya. Esensi karyanya tetap mencerminkan pemikiran kami, hanya saja prosesnya pastinya jauh lebih cepat dan efisien. Tapi kalau AI yang banyak mengambil alih, bukannya manusia jadi malas berpikir? Kalau semuanya dikerjakan oleh teknologi, apa manusia nggak kehilangan nilai-nilai kerja keras dan kreativitasnya? Itu valid, Pak. Tapi saya rasa dan semoga saja generasi kami berusaha menjadikan AI sebagai pendukung, bukan pengganti sepenuhnya. AI membantu kami dengan hal-hal yang teknis, tapi ide dan arah kreatifnya tetap datang dari manusianya. Oh iya, sama seperti kalkulator Pak di zaman dulu. Kan awalnya banyak tuh yang takut. Takut kalkulator itu bikin manusia malas ngitung manual lah, apalah. Tapi nyatanya justru mempermudah sekarang kan pekerjaannya tanpa menghilangkan logika bermatematikanya. Oh iya ya, saya hampir lupa dulu waktu memang pertama kali keluar kalkulator itu. Ya, tapi tetap saja saya agak khawatir loh, Bella. Lihat aja sekarang, apa-apa orang langsung minta AI bantuin. Dikit-dikit AI bikin ini, AI bantuin itu. Apa nggak takut ya kalau nanti malah kita yang diperbudak oleh teknologi? Nah, itu dia Pak, dan ini termasuk pertanyaan yang menarik. Menurut saya, AI itu cuma bisa memperbudak manusia kalau kita sendiri yang menyerahkan kendali sepenuhnya. Jadi kita nggak mikir gitu. Dan sejatinya kan AI nggak punya kehendak sendiri. Dia cuma jalan kalau kita beri arahan dan datanya juga dari kita. Jadi yang menentukan ya sebijak-bijaknya kita sebagai manusianya, Pak. Ya tapi kalau kita terus-menerus bergantung dengan AI, apa nggak sama aja kayak membiarkan AI pelan-pelan mengambil alih ke semuanya? Nanti malah kita lupa bagaimana cara berpikir kreatif kan? Iya sih Pak, ada benernya. Tapi ini sebenarnya soal kebiasaan aja. Kita tetap harus melatih diri buat berpikir kritis dan kreatif, meskipun ada AI. Contohnya nih, oh iya, misal kalau saya minta bantuan AI bantuin nulis ini dong. Saya nggak langsung nerima hasilnya gitu aja.
Jadi saya tetap ngecek dulu, revisi, dan bikin hasil akhirnya sesuai sama gaya saya dan pemikiran saya. Jadi buat saya, AI cuman jadi alat bantu Pak, bukan pengganti sepenuhnya gitu. Oke. Jadi intinya, apakah AI memperbudak atau diperbudak itu tergantung dari manusianya ya? Nah, ini baru tepat banget, Pak. Kalau kita terlalu nyerahin semuanya ke AI tanpa mikir, ya kita jadi kayak ngejebak diri sendiri. Tapi kalau kita tetap kendaliin dan pakai AI dengan bijak, teknologi ini justru jadi alat yang bisa ngebantu banget. Bapak cobain deh. Iya nih, wajib dicoba nih. Karena menarik juga. Tapi saya tetap berharap ya, generasi kamu tuh nggak lupa dengan nilai-nilai otentik dan kerja keras. Jangan sampai teknologi ini justru membuat manusia kehilangan jati dirinya loh. Itu dia, Pak. Ini termasuk pelajaran penting untuk saya dan teman-teman agar dapat belajar banyak dari generasi baby boomers tentunya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Dengan adanya AI ini, sebenarnya AI itu memperbudak atau malah diperbudak oleh kita? Iya nih, kita butuh insight dari teman-teman yang lain. Boleh banget ya teman-teman buat komen untuk diskusi bareng kita. And next, kita bahas apa nih?